Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Bapak Ibu bersama saya di channelnya Kang Edi. Baik Bapak Ibu, kali ini saya akan coba berbagi informasi kepada Bapak Ibu, terutama teman-teman guru yang honorer, baik yang di negeri yang di swasta, ya, yang sampai saat ini mendambakan ingin menjadi P3K. Baik, judul kita kali ini cara ampuh supaya lulus P3K guru. Tentu ada trik-trik khusus ya supaya Bapak Ibu begitu ikut seleksi P3K langsung lolos dan diterima menjadi P3K guru. Baik, pertama ya kita bahas dulu persyaratan wajibnya, yaitu yakinkan Bapak Ibu teman-teman guru semua terdaftar di Dapodik. Ya, ini bisa dicek nanti di satuan pendidikan masing-masing atau lulus PPG. Nah, PPG ini Bapak Ibu tentu ada yang mungkin sudah lulus PPG lewat prajabatan, ada mungkin yang lolos lewat PPG dalam jabatan. Jadi yang lulus PPG ini sebenarnya bisa ikut dari kedua tipe tadi ya, bisa ikut untuk seleksi P3K. Ini persyaratan wajib, pastikan itu Bapak Ibu ya. Yang kedua adalah siapkan berkas administrasi. Jadi yang berminat nanti disiapkan terlebih dahulu persyaratan-persyaratan yang harus disiapkan ya, seperti misalnya ijazah, transit nilai, kartu keluarga, KTP, surat tugas, dan yang lain-lain yang dibutuhkan. Disiapkan dari sekarang, jangan sampai nanti pada saatnya mencari-cari lupa nyimpen di mana begitu ya. Ini disiapkan. Dan jangan lupa juga nanti membuat akun di SSCASN. Nah, ini tolong ini disiapkan berkas administrasi. Itu persyaratan yang kedua. Trik yang ketiga adalah banyak mempelajari materi. Materi apa saja? Karena Bapak Ibu calon guru maka perlu mempelajari materi pedagogik, kemudian materi mata pelajaran, materi manajerial, dan materi teknis. Ini penting sekali. Materi pedagogik adalah materi keguruan. Kemudian materi mata pelajaran adalah mata pelajaran yang ada di satuan pendidikan yang selama ini Bapak Ibu ngajar. Itu juga penting dipelajari. Kemudian materi manajerial dan materi teknis. Tentu keempat materi ini harus banyak kita baca dan kita pelajari. Ya, ini penting karena kalau tidak jangan harap ya kita bisa lolos lagi. Baik, kita lanjut yang keempat sekarang. Berlatih dengan menjawab pertanyaan, terutama ikuti pertanyaan simulasi. Artinya Bapak Ibu berlatih dengan menjawab pertanyaan yang kaitannya dengan tentu tadi dengan fokus kita ke guru. Ya, misalnya tadi dari materi pedagogi, kemudian materi pelajaran di sekolah, kemudian ada materi manajerial, ada materi teknis, semua itu dilatihkan. Belajar, kemudian dibaca, berdiskusi dengan teman. Saya yakin ya, ini kunci yang keempat. Trik yang keempat, berlatih dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan, terutama pertanyaan-pertanyaan simulasi ya. Baik, yang kelima, jangan berharap dapat diangkat tanpa tes. Itu penting ditanamkan pada diri kita. Hati-hati ya penipuan ya. Jangan berharap dapat diangkat tanpa tes. Jadi kalau ada lolos P3K tanpa tes itu ajaib, sangat ajaib. Untuk itu hilangkan perasaan-perasaan, dugaan-dugaan yang tidak baik tentunya. Jadi tes itu adalah proses ya, jembatan kita untuk menuju menyandang P3K. Jadi wajib mengikuti tes. Sekali lagi, jangan berharap dapat diangkat tanpa tes. Itu penting, tanamkan dari kita. Kemudian yang keenam, bergabung dengan grup yang bermanfaat. Jadi grup-grup yang bisa membantu anggotanya, yang bisa berkolaborasi, saling bertukar pikiran, kemudian saling berbagi, tentu yang kaitannya dengan materi-materi P3K. Manfaatkan media sosial dengan bijak, manfaatkan media sosial dengan baik. Insya Allah ya, jangan ragu bergabung dengan grup-grup yang bermanfaat. Itu trik yang keenam.
Trik yang ketujuh, jangan lupa verbal ijazah di info GTK. Ya, sekali lagi, jangan lupa verbal ijazah di info GTK. Jadi siapkan ijazahnya, ya, baik itu transkripnya, kemudian kalau ada akta mungkin akta, ya. Kalau memang sudah include di dalam ijazah itu sudah menyangkut atau bersamaan dengan akta, maka cukup nanti ijazah yang di verbal. Jangan lupa verbal ijazah di info GTK. Kemudian yang kedelapan, sebanyak mungkin membaca contoh soal pedagogik dan profesional. Jadi karena kita keguruan, porsinya akan lebih banyak, persentase untuk keguruannya akan lebih banyak, sehingga ini penting dipahami, penting dipelajari agar teman-teman guru, teman-teman yang honorer ini bisa lebih banyak membaca contoh soal pedagogik dan profesional. Perbanyak mempelajari ilmu keguruan. Trik yang ke-8. Kemudian trik yang ke-9, jangan lupa berdoa tentunya, ya. Berdoa sebanyak mungkin, perbanyak sholat malam dan bersedekah. Itu penting Bapak Ibu, ya. Berusaha dan berdoa. Berusaha dan berdoa. Insya Allah, ya Bapak Ibu. Jadi trik yang ke-9 ini adalah trik yang terakhir, yang semua usaha-usaha kita tanpa diiringi dengan doa akan sia-sia. Baik Bapak Ibu, jadi ada 9 trik, ya, cara ampuh supaya Bapak Ibu lolos P3K Guru. Barangkali itu, ya, terima kasih saya sampaikan. Mudah-mudahan yang sekilas info ini bermanfaat, dan saya doakan semua peserta yang ikut seleksi P3K bisa lolos dan diterima. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.